Yang buat penyimpanan uang itu Bang? Bentar Min, sebelum membahas tentang itu, ayo mari kita tanya keadaan sobat di rumah itu gimana? Gimana? Udah makan belum? Pastinya sudah. Dan jangan lupa minum biar gak kesel ya. Dan jangan bosan-bosan ya sama kita ya Min ya. Bosan jangan ngomong lah ya. Min, membahas soal yang tadi ya Bang, Mimin tahu Bang kan ya pastinya? Tahu. Nah, kali ini tuh kita akan kedatangan narasumber dan akan berbicara tentang salah satu jurusan yang ada di SMK, yaitu PKM, singkatan dari Perbankan dan Keuangan Mikro. Pastinya kalian penasaran kan apa itu PKM dan kok ke bank-bank gitu ya? Dan kita langsung panggil saja ya narasumbernya. Ini dia Kak Komli PKM. Ya, tepuk tangan dulu Min. Ya, selamat siang Bu Ii. Selamat siang. Selamat siang Bu Ii, cantik hari ini. Terima kasih. Kalian juga manis-manis. Aduh, aku jadi salting dia. Bu diminum dulu Bu, diminum. Iya. Terima kasih. Bu, perkenalan dulu ya Bu ya, biar enak gitu ya Bu ya. Kan yang ada di rumah kan mungkin ada yang belum kenal. Pastinya penasaran kan siapa sih guru yang cantik ini ya. Terima kasih. Ini uang recehnya ketinggalan di rumah. Aduh. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Siti Innu Aswafin. Saya adalah Kak Komli PKM atau Perbankan Keuangan Mikro di SMKNU 1 Karanggeneng. Ya. Dipanggil siapa Bu? Biasanya panggilannya Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin ini alamatnya di mana? Alamat asli atau alamat sekarang? Aduh, ada alamat asli. Alamat aslinya Bu. Jadi sebenarnya saya tuh dari daerah pelosok sana, dari mana, daerah selatan dekat Watu Selatan. Gondang. Watu Gondang. Iya. Saya merantau ke sini. Merantau. Sekolah di sini. Jadi saya juga alumni SMK. SMK nih sobat Iin, sobat. Dulu jurusan akuntansi angkatan ke 21 atau ke berapa gitu ya, lupa. Iya, kan sudah lama ya Bu ya. Iya. Gini Bu, kan jenengan kan Kak Komli PKM ya Bu ya. Iya. Perbankan Keuangan Mikro. PKM itu apa sih Bu? PKM atau Perbankan Keuangan Mikro itu adalah kompetensi keahlian yang istilahnya masuk ke akuntansi. Iya. Cuman lebih ke difokuskan ke kegiatan yang terkait dengan bank. Ya. Jadi mulai layanan nasabah, mulai dari pembukuan tentang transaksi yang ada di bank sampai membuat laporan keuangan bank. Membuat laporan Bu. Keuangan bank. Keuangan bank. Iya. Oh, apa sih bedanya akuntansi perbankan sama akuntansi? Bagus sekali. Kalau perbedaannya, kalau memang dasarnya sama aja ya. Iya. Kalau masih kelas 10 antara AKL sama perbankan sama aja. Jadi kita akan ada namanya akuntansi dasar ya. Akuntansi. Dimana di sini adalah basicnya dari akuntansi. Terus nanti kalau sudah ke kelas 11 kita untuk akuntansi perbankan akan ketemu dengan namanya materi atau pelajaran akuntansi perbankan. Di sini lebih memperdalam bagaimana sih cara pembukuan di bank itu seperti apa, kegiatannya apa saja. Terus ada nanti produk-produk banknya apa saja gitu. Oh, produk-produknya. Seperti apa Bu produk bank itu Bu? Contoh, kalian tahu jenis-jenis simpanan ya, simpanan Ya, itu ada Bu. macam-macam, ada deposito, ada tabungan, ada giro. Mungkin yang kalian tahu baru tabungan ya? Iya Bu, ya baru tabungan. Deposito kayak lagu ya. Deposito. Ya, jadi mulai dari deposito, tabungan, giro sampai nanti ada namanya travel check. Travel check. Jadi banyak ya Bu ya. Banyak, mulai dari pembukaan valuta asing. Tahu ya valuta asing? Iya Bu, Ya. tahu. Iya. Tentang saham, Ya, tentang saham. obligasi, tentang reksadana dan lain-lain. Jadi banyak ya Bu yang dipelajari di PKM gitu ya Bu ya. Tapi PKM itu kan pastinya punya materi atau pelajaran produktif gitu ya Bu ya. Iya. Itu apa saja Bu?
Untuk produktifnya ada pertama itu tadi ya, akuntansi perbankan yang memang Akuntansi perbankan. spesifikasi perbankan, terus ada LLBB di mana LLBB nanti di situ akan diterapkan bagaimana mulai dari tata krama etika menjadi seorang istilahnya banker, seorang yang kerja di bank itu seperti apa, ya. Senyumnya bagaimana, mungkin hampir sama kalau karena perbankan itu jasa ya, hampir sama jasa. Ada samanya dengan BDP. Iya Bu, BDP sama. Karena kita harus bisa melayani nasabah dengan baik. Iya. Senyumnya harus bagus, indah, indah. Bu, tapi kalau boleh tahu singkatan dari apa tadi Bu? LLPB. Iya, layanan lembaga keuangan. Oh, gitu ya Bu ya. Bu, perbankan itu lulusnya itu masa cuma kerja di bank gitu aja? Sebenarnya kalau kita generasi kalian ya terutama. Iya Bu. Generasi milenial, karena tadi basicnya kita sudah ada pelajaran saham, reksadana, obligasi. Sebenarnya kita bisa mulai investasi secara mandiri. Jadi kemarin saya ngomong ke anak-anak yang sudah punya KTP ya, umurnya sekitar 18 tahun, itu bisa mulai investasi saham, reksadana dan lain-lain. Jadi karena sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi, bukan yang binomo itu ya, bukan ya. Jadi lebih ke investasi, bukan yang kayak istilahnya kayak trading yang pagi beli sore jual, bukan ya. Investasi. Jadi kemarin sudah mulai saya tekankan kepada anak-anak PKM bahwa meskipun kalian kuliah, kalian bisa mulai belajar tentang apa itu saham. Bisa praktek, karena apa? Sekarang 100.000 bisa beli saham. Aduh, bisa jadi modal ya Bu ya. Oh ya Bu, tadi kan jenengan ada bilang kata reksadana gitu ya Bu ya? Iya. Reksadana itu apa sih Bu? Jadi gini, jadi selain kalau kita beli saham itu pakai otak kita istilahnya. Iya. Kalau reksadana itu sama aja kita beli saham, cuman kita melalui yang namanya manajemen keuangan. Jadi kita titipkan ke orang lain yang memang sudah legal, sudah diawasi dan dilegalkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang bagi orang yang saya mau beli saham apa ya, bingung bingung. Lebih baik kita beli reksadana dulu. Ya Bu ya. Tapi ya Bu ya, biasanya anak-anak PKM itu lebih kalau dia belajar itu fokusnya itu di mana gitu? Sebenarnya karena tujuan awalnya jurusan perbankan ini untuk istilahnya mencetak anak-anak yang pandai atau lihai atau punya kompetensi di bidang perbankan, terutama CS dan teller. Awalnya begitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, CS teller sekarang sudah mulai digeser dengan mesin-mesin ya. Sekarang kita sudah ada mesin ATM yang bisa untuk istilahnya terima tunai. Istilahnya kita kalau setor sudah ada lewat teller lagi, bisa lewat mesin ATM-nya. Maka kami akan cenderung ke yang tadi, ke era milenial. Jadi kami akan mengembangkan anak-anak PKM untuk lebih bisa mengasah kemampuannya dalam bidang investasi, baik saham atau yang lain-lain. Tapi biasanya Kan tadi kan ngomong tentang investasi ya. Sekarang kan banyak investasi bodong. Gimana sih cara nyari tahu biar kayak nggak ketipu gitu? Di sini sebelum kita menentukan kita pakai bank sekuritas apa, maka kita harus menyelidiki ini kira-kira apakah termasuk yang legal atau ilegal ya. Di sini sudah ada kita kalau yang sudah legal seperti yang ada di konten-konten YouTube itu ya. Biasanya kalau yang ada itu kayak IPON atau bisa Pajab Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirai Sekuritas. Nah, itu apa saja Bu? Aku mau nggak tahu gitu. Itu adalah bank-bank sekuritas yang dimana itu kegiatannya adalah jual beli saham sama reksadana. Kalau kalian memang pengen ketipu ya, kalian cari sekuritas yang memang banknya sudah ada, kayak seperti contoh BNI Sekuritas itu miliknya negara, itu pasti aman ya. Oh ya Bu, kan investasi ya Bu ya. Tapi yang biasa contohnya kayak saya pengen investasi itu bisa investasi apa gitu Bu? Tergantung ya. Kalau menurut saya, kalau memang masih awal
mending tabungan dulu ya. Tabungan dulu. Dari tabungan nanti kalau umpamanya sudah banyak bisa deposito. Kalau sudah mulai pintar laporan keuangan, bisa baca laporan keuangan, bisa mulai ke saham. Iya. Dan lain-lain. Ya. Tapi pastinya beda ya Bu ya. Buat laporan keuangan di perbankan sama buat laporan keuangan di akuntansi gitu ya Bu. Iya, beda. Jadi yang tadi Bu In bilang kalau yang PKM itu lebih fokus ke perbankan. Tapi kalau yang akuntansi itu lebih fokus ke laporan keuangan perusahaan. Entah itu jasa, dagang maupun industri. Jadi sangat berbeda. Gitu ya Bu ya. Gini Bu, PKM perbankan keuangan mikro ya Bu ya. Itu kan kalau magang itu kemana Bu? Untuk saat ini karena saya memang memfokuskan khusus bank, jadi kami magang di bank-bank sekitar. Contohnya bank apa Bu? Ini bisa dipelorkan kira-kira. Jadi sementara untuk yang tahun ini kami magang di BNI, Bank Jatim sama Bank Daerah. Oh gitu, sekitaran sini atau ada yang paling jauh gitu Bu? Di sekitaran sini saja, sekitaran sini gitu ya Bu ya. Kalau yang di Surabaya enggak. Tapi yang kemarin ada yang jauh kan? Dulu pernah ada di Gresik itu Bank Mitra Syariah. Cuman syariah ya. Kita beda ya. Kalau yang di SMK kita ini PKM-nya PKM konvensional. Jadi kalau yang ke syariah mungkin agak beda. Oh, gitu ya, Bu. Ya Min ya, sudah paham kan? Insyaallah sudah paham. Ya Bu ya. Tadi kan jenengan bilang, jenengan itu lulusan SMK itu dari jurusan akuntansi ya Bu ya. Sekarang kok bisa gitu jadi kakomli PKM gitu ya Bu ya? Gitu ya. Iya. Ceritanya mengalir aja kayaknya. Sebenarnya sama aja sih, untuk laporan keuangannya hampir sama. Cuman mungkin perbedaannya akan ada perbedaan dalam segi akun. Kalau dalam akuntansi biasanya Ririn kalau kita ada istilah mengutangi orang itu namanya piutang usaha ya. Tapi kalau di PKM itu bukan piutang usaha tapi kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan ini macam-macam, bisa dalam bentuk kartu kredit atau kredit yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang dan lain-lain macam-macam. Jadi lebih ke akunnya beda-beda, tapi intinya sama aja. Ya. Tapi dulu jenengan itu masuk pertama kali di SMK itu tahun berapa Bu? Saya lulus SMK, habis itu saya juga kerja di SMK. Oh langsung gitu ya Bu ya. Itu apa jenengan langsung jadi kakomli atau jadi? Ya enggak, toh saya masih 17 tahun. Gimana ya? Seusia kalian. Iya Bu ya. Di sini ya kemudian diperbantukan di sini ya sudah sejak itu. Pengalaman paling lucu mengajar di sini. Pengalaman paling lucu mengajar di sini pertama ya. Iya Bu. Saya itu sebenarnya dulu enggak bisa ngomong. Jadi karena memang saya basicnya akuntansi, saya suka kalkulator ya. Suka ngomong sama kalkulator, suka ngomong sama kalkulator ya. Jadi dulu pas pertama ngajar itu semalaman enggak bisa tidur. Aduh, kenapa? Karena saya harus menghafalkan kalimat apa yang akan saya sampaikan kepada siswa saya. Dari mulai assalamualaikum dan lain sebagainya, aduh susah amat. Jadi ditulis gitu ya Bu ya? Saya hafalkan. Dihafalkan. Jadi saya enggak kepusingan masalah materi yang akan saya ajarkan, tapi saya harus ngomong sama siswa saya itu biar enggak garing itu seperti apa ya? Garing kayak. Tapi sekarang Bu Ina asik asik banget. Sudah berpuluh-puluh tahun. Juga sih. Oh ya Bu ya, aku mau tanya apa nih Minya? Kayak lupa ini. Iya saya ngeleng. Ini Bu, kan apa namanya? PKM itu berdiri di SMK itu dari tahun berapa gitu Bu? PKM tahun 2015. 2015, jadi sama kayak apa kemarin itu ya? Multimedia. TKRO juga ya Min ya? Iya. TKRO ya. Ya. Terus ini apa namanya? Selama 2015 tadi sampai sekarang itu ada nggak sih Bu yang siswa masuk ke PKM? Maksudnya cowok gitu masuk ke jurusan cowok. PKM? Ada banyak, tapi tidak banyak. Tapi ada gitu ya Bu? Ada. Sekitar 2 tahun yang lalu itu terbanyak, 8 anak lagi. Oh, itu sudah terbanyak. Tidak terbanyak. Terus 3 tahun belakangan ini Bu? Malah tidak ada sama sekali. Tidak ada Bu. Jadi ngajar ya perempuan semua ya Bu ya, sama-sama perempuan semuanya. Mungkin ada kesan-pesan untuk anak PKM. Pesan-kesan gini ya, untuk anak PKM dari dulu sampai sekarang itu kalau saya lihat
Kalau setelah lulus dari jurusan PKM itu lebih seneng kerja daripada kuliah. Iya, gitu Bu, ya. Jadi saya berharap untuk jurusan PKM, anak-anak yang lulusan PKM sekarang atau selanjutnya lebih kayak ya kerja enggak apa-apa, tapi tetap harus kuliah gitu. Iya Bu ya. Tapi ya Bu, kalau kuliah, dianya itu pengen kuliah tapi dia itu bingung ambil jurusan apa itu nanti di kuliahnya itu. Kalau PKM itu biasanya menjurusnya kemana Bu kalau kuliah? Tetap kalau mau menjurus ke jurusannya dulu PKM, ya tetap bisa jurusan perbankan ada. Perbankan ada. Oh tadi kan jenengan ya bilang ya Bu ya, PKM itu sama kayak menghasilkan jasa gitu ya Bu ya. Contohnya itu seperti apa Bu? Bukan jasa apa gitu? Jasa apa maksudnya pas lulus itu? Ya kalau misalnya ini anak siswa-siswi sekarang itu pengen buka usaha tentang apa ya gitu namanya itu. Aduh, ya Bu ya. Si lulusan PKM keluar bikin usaha apa gitu? Iya gitu Bu. Bikin usaha kalau bisa buka bank aja. Buka bank. Ya. Bu, pas bisa Bu buka bank Bu? Ya, dibuka pintunya. Iya juga. Aku juga bisa buka pintu bank. Ya gini ya. Sebenarnya tujuan jangka panjangnya kalau bisa ya itu tadi ya. Saya menyemangati anak-anak PKM barangkali nanti setelah lulus ada uang banyak, kita coba gabung jadi satu. Iya. Pertama bisa koperasi dulu lah ya. Iya. Habis itu kembang kita kalau memang uangnya sudah bisa naik tinggi berapa miliar, kita bisa ngajukan jadi bank gitu kan. Prosesnya memang gitu, begitu. Ya. Ya. Oh gitu. Terus Bu, anak-anak kalau setelah lulus itu bisa kerja jadi apa Bu? Untuk jurusan perbankan? Iya, untuk jurusan perbankan. Untuk jurusan perbankan bisa kerja di lembaga keuangan, entah itu bank atau non bank ya. Entah di leasing itu non bank ya. Tahu leasing ya? Leasing apa Bu leasing Bu? Leasing itu lembaga keuangan bank. Contoh FIF, pernah tahu ya FIF? Nggak pernah. Adira. Oh, iya. Leasing ya. Leasing itu juga lembaga keuangan tapi itu non bank. Gitu ya Bu ya. Terus apa nih Mbak Mimin? Bingung nih mau tanya apa? Ya Bu ya, soalnya saya kan juga PTP bingung. PKM itu gimana gitu. Tapi kalau PKM itu prakteknya Bu, ada praktek gak Bu? Ada praktek menghitung uang. Oh, menghitung uang. Cepat gitu ya Bu, menghitung uang cepat gitu. Mulai dari 1 jari, 3 jari, 4 jari. Aduh, kok enak gitu ya. Gak kebelibet bener kalau gitu uang. Kalau salah gitu gimana Bu? Ada tesnya Pak. Ada tesnya. Jadi setiap 1 bulan sekali kami akan ada tes. Tapi kalau kelas 1 ini sudah diajari gitu ya Bu? Belum, biasanya mulai kelas 11. Oh, tapi kalau yang kelas 1 ini tuh biasanya difokuskan ke mana dulu gitu? Kalau kelas 10 masih kita dasarnya ya, mulai dari perbankan dasar sama akuntansi dasar, terus komputernya juga diperbaiki. Ya. Oh, komputernya juga diperbaiki. Yang pasti tingkat kedewasaannya. Jadi kalau kemarin mereka dari SMP itu terlalu banyak omong yang tidak bermutu. Karena apa itu tadi kembali ke PKM. PKM itu pelayanan ya. Jadi kita mulai istilahnya mengerem. Kalau yang kemarin kalimatnya itu begitu-begitu, maka untuk masuk ke perbankan omongannya harus mulai baik. Jadi menjaga tutur katanya gitu ya Bu ya. Selain itu diajari sopan santun juga. Semuanya juga begitu sebenarnya. Iya. Ini Bu, PKM itu kan perbankan keuangan mikro gitu ya Bu. Mikro itu apa sih Bu? Mikro itu berarti skala kecil ya. Skala Karena kecil. kita itu masih SMK, jadi untuk umpamanya kita membuat laporan juga masih skala kecil ya. Kalau mau skala besar, lanjutkan ke kuliah. Kalau di kuliah gitu namanya apa Bu? Sebenarnya enggak ada kok, terus kuliah jadi makro itu. Ya kan Sebenarnya kalau mungkin kita ada. kecil, nanti kalau pengennya laporan keuangan yang lebih besar maka harus kuliah jurusan Gitu ya Bu. Kan ini Bu mungkin ya dari misalnya sekarang kelas 9 itu pengen masuk ke SMK dan dianya itu pengen masuk ke PKM gitu ya Bu. Apakah dia itu harus memiliki basic seperti maksudnya basic yang bisa masuk ke PKM gitu Bu? Sebenarnya untuk PKM semuanya bisa masuk ya. Semua bisa akan masuk. kami latih. Oh, Semampu. langsung dilatih ya, langsung dilatih sama Bu In yang cantik ini. Ya nih Mbak
Mbak Mimin mau tanya apa lagi Mbak Mimin? Insya Allah sudah deh. Sudah, jadi Mbak Mimin kan sudah paham. Insya Allah saya juga paham. Dan pastinya para sobat ini kan pastinya sudah paham ya dengan penjelasan Ya tadi. mungkin adik-adik yang mau kesini jurusan perbankan. Pesan kesan untuk anak-anak yang mau lulus dari jurusan PKM Bu. Kesan apa ya? Tiap tahun selalu ini ya, pesannya sama. Jaga alma mater sekolah, selalu bersikap yang baik di masyarakat. Semoga ilmu yang didapat dari SMK bisa berguna untuk masyarakat dan kedepannya. Terus kesannya saya tiap tahun saya selalu memiliki kesan masing-masing ya. Untuk tahun ini karena cewek semua saya merasa gimana ya? Gimana? Untuk tahun ini kebetulan anaknya agak cerewet. Oh, cerewet Bu. Tahun ini ya. Ya. Rasanya saya akan merasa kangen dengan kecerewetan mereka. Disebutin kangen sama kalian. Ya. Jangan lupa kangen sama kita juga. Kita kok pede banget ya Bu. Ya Bu. Oh ya Bu, tanya yang terakhir lagi nih Bu ya. Kayaknya kan PKM ini kan 2 kelas ya? 1 kelas ya Bu? 1 kelas. 1 kelas. Besok pasti banyak Bu yang masuk ke jurusan PKM ya. Amin. Ya. Tadi pesan kesan dari Bu Iin untuk kalian semua yang kelas 3 gitu ya. Dijaga juga kesopanannya, jaga baik alma mater sekolah ya. Itu tadi kan perbincangan kita sama Bu Iin. Oh ya Bu Iin, terima kasih menyempatkan waktunya bisa datang ke podcast ini dan juga memberikan informasi dan pengetahuan seputar PKN ya. Dan untuk para sobat yang belum subscribe, cepetan subscribe. Dan apa lagi Kak Mimi? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Itu tadi perbincangan kami dengan Bu Iin. Saya Devi dan saya Mimi.